Selamat datang kembali di channel Indonesia. Berhubung bulan ini adalah bulan dibukanya beasiswa BPI, dan apalagi saya diberikan amanah untuk menjadi salah satu awardee BPI tahun 2022, maka di video ini saya akan membagikan komponen apa saja yang ditanggung beasiswa BPI. Saya merasa terpanggil untuk berbagi mengenai ini karena agar semakin banyak generasi muda Indonesia mendapatkan kesempatan kuliah di dalam bahkan di luar negeri. Pada kesempatan kemarin, saya telah membuat video berkaitan dengan perbedaan antara beasiswa LPDP dengan beasiswa BPI. Bagi teman-teman yang belum menonton video tersebut, silakan teman-teman menonton dulu untuk memberikan gambaran perbedaan antara beasiswa LPDP dengan beasiswa BPI. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berfokus mengenai komponen-komponen apa saja yang diberikan BPI untuk awardee-nya. Oke? Pertama, tadi saya iseng-iseng menanyakan ke ChatGPT, apa sih komponen biaya yang ditanggung oleh beasiswa BPI? Atau istilahnya adalah, apa sih yang akan didapatkan oleh awardee selama menjadi awardee BPI? Nah, ini adalah hasil yang saya dapatkan dari ChatGPT, tetapi ketika saya cek hasil dari ChatGPT, sepertinya ChatGPT masih belum yakin, karena di sini ChatGPT masih menggunakan bahasa-bahasa yang ragu gitu ya. Teman-teman bisa melihat di sini masih menggunakan biasanya, kemudian BPI mungkin juga menanggung dan sebagainya. Nah, teman-teman tidak usah terlalu yakin dulu dengan ChatGPT karena di sini saya memiliki kitabnya, kitab panduan pencairan dana BPI. Nah, kitabnya nanti apabila teman-teman berminat nanti akan saya share, tetapi di sini saya sudah merangkum, saya membuat satu file PDF yang isinya adalah rangkuman dari komponen-komponen biaya yang diberikan oleh BPI kepada awardee-nya. Nah, di sini saya memiliki file PDF ya. Di sini mungkin mirip seperti kuliah. Jadi tidak apa-apa, semoga teman-teman tidak bosan. Jadi di sini saya bacakan komponen apa saja yang ditanggung beasiswa BPI atau beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, di sini saya ambil langsung dari buku panduannya. Jadi semoga buku panduan 2023 tidak akan berbeda jauh dengan buku panduan 2022. Kalaupun ada yang berbeda, saya berharapkan yang berbeda adalah living allowance-nya. Semoga living allowance-nya bisa naik ya, terutama untuk teman-teman awardee di Belanda. Hehehe. Oke. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Pertama adalah bagi teman-teman yang masuk di jenjang S1, dan yang kedua adalah teman-teman di jenjang S2 maupun S3. Nah, untuk yang S1, dana pendidikan di sini mengcover berkaitan dengan SPP, pendaftaran, tunjangan buku, dan juga bantuan skripsi. Sedangkan untuk yang biaya pendukung, di sini ada 6. Pertama adalah transportasi, dana aplikasi visa, asuransi kesehatan, dana kedatangan untuk luar negeri, dana hidup bulanan, dan juga dana untuk keadaan darurat. Sedangkan untuk bagi teman-teman yang ingin melamar sebagai awardee BPI jenjang S2 maupun S3, maka untuk dana pendidikan di sini yang pertama adalah dana SPP atau tuition fee, kemudian dana pendaftaran, dana tunjangan buku, dana bantuan penelitian tesis atau disertasi. Kemudian ada dua tambahan yang membedakan dengan S1, yaitu adalah dana bantuan seminar internasional dan juga dana bantuan publikasi jurnal internasional. Nah, kemudian untuk biaya pendukung kurang lebih adalah 6 poin pertama sama seperti biaya pendukung untuk S1 ditambah, yaitu adalah
dana tunjangan keluarga. Oke, tetapi khusus untuk yang dana tunjangan keluarga di sini adalah untuk teman-teman di jenjang S3 atau doktoral. Nah, di sini kita akan breakdown, kita akan detailkan satu persatu dana-dana yang tadi saya sebutkan. Pertama adalah dana tuition fee, maka otomatis seperti artinya adalah dana SPP atau dana sumbangan pembinaan pendidikan. Di sini mencakup biaya kuliah, biaya matrikulasi di luar peningkatan kompetensi bahasa. Jadi fokus berkaitan dengan dua hal tersebut ya. Biaya kuliah, biaya semester, kemudian biaya matrikulasi. Kemudian selanjutnya adalah biaya pendaftaran. Di sini maksudnya adalah dana yang digunakan untuk melakukan pendaftaran program sarjana, magister maupun doktor, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, poin-poinnya adalah seperti ini ya. Di sebelah kanan ada kurang lebih 10, mulai dari pendaftaran, ujian, registrasi, daftar ulang. Selanjutnya adalah pengembangan yang hanya dibayarkan satu kali selama studi, perpustakaan, pendaftaran orientasi dan juga pengenalan kampus, biaya administrasi, biaya kemahasiswaan, dan juga sumbangan biaya pendidikan. Di sini dibayarkan hanya satu kali. Selanjutnya adalah tunjangan buku. Maksudnya apa? Di sini adalah dana yang diberikan untuk mencukupi biaya pembelian buku terkait kegiatan perkuliahan. Jadi di sini digarisbawahi bahwa sesuai dengan namanya, di sini diperuntukkan untuk pembelian buku untuk kegiatan perkuliahan ya. Jadi tidak diperbolehkan untuk membeli buku komik, buku cerita fiksi dan sebagainya. Kemudian dana yang diberikan di sini adalah secara lump sum kepada penerima beasiswa BPI dengan besarannya adalah seperti ini. Untuk S1 5 juta per tahun di dalam negeri, kemudian untuk award di luar negeri 10 juta per tahun. Nah, sedangkan untuk S2 dan juga S3 biayanya adalah semua sama, yaitu adalah 10 juta per tahun. Nah, selanjutnya adalah untuk dana bantuan penelitian skripsi dan juga tesis maupun disertasi. Di sini adalah dana yang diberikan untuk mencukupi biaya yang terjadi dalam rangka penyelesaian skripsi, tesis maupun disertasi, termasuk di dalamnya biaya penelitian maupun biaya penggunaan laboratorium. Kemudian untuk detail bantuan penelitian skripsi, tesis maupun disertasi adalah kurang lebih seperti ini ya. Teman-teman bisa untuk skip dulu, teman-teman bisa untuk pause dulu video ini sehingga nanti teman-teman bisa untuk melihat detailnya. Apakah mungkin teman-teman akan melamar di jenjang S1, S2 maupun S3. Nah, selanjutnya untuk dana bantuan seminar internasional. Nah, di sini sesuai dengan namanya ya, bahwa di sini teman-teman nanti akan menjadi presenter di acara seminar internasional. Nah, dananya berapa? Dananya adalah seperti di bawah. 5 juta di sini apabila diselenggarakan di negara yang sama dengan perguruan tinggi tempat studi. Kemudian 15 juta bila acara tersebut diselenggarakan di luar negeri. Dan selanjutnya adalah dana bantuan publikasi jurnal internasional. Di sini adalah dana yang mencukupi biaya yang terjadi akibat pendaftaran publikasi jurnal internasional. Nah, di sini dana bantuan publikasi jurnal internasional dibayarkan secara lump sum dan diberikan maksimal 1 kali untuk program magister dan doktor spesialis, serta maksimal 2 kali selama masa studi bagi program doktoral. Nah, besarannya berapa? Besarannya adalah untuk jurnal kategori Q1 di sini sebesar 25 juta, sedangkan untuk jurnal internasional kategori Q2 di sini sebesar 15
juta. Nah, untuk pengecekan Q1 maupun Q2 di sini menggunakan Simago Journal Ranking. Jadi menggunakan simagojr.com. Nah, kemudian dana transportasi. Nah, dana transportasi di sini yaitu untuk memenuhi kebutuhan biaya dari atau ke daerah asal menuju atau kembali ke daerah lokasi perguruan tinggi tujuan. Nah, yang dibayarkan apa? Penerbangan dari bandara terdekat kota domisili ke bandara terdekat kota perguruan tinggi tujuan dan sebaliknya. Nah, poinnya adalah di sini ya. Jadi, tiket penerbangan antar kota atau antar provinsi yang meliputi 1 kali perjalanan berangkat sebelum studi dimulai dan 1 kali perjalanan pulang setelah usai. Jadi yang ditanggung adalah biaya keberangkatan dan biaya pulang ketika studi selesai. Kemudian bagi teman-teman yang ingin kuliah di luar negeri, maka ada dana aplikasi visa. Di sini adalah dana yang diberikan sesuai kebutuhan visa pelajar atau pembayaran aplikasi residence permit selama durasi studi. Dan di sini yang di cover adalah @kos. Nah, selanjutnya adalah yang tidak kalah penting berkaitan dengan dana asuransi kesehatan. Jadi poinnya di sini adalah besaran asuransi penerima beasiswa tujuan luar negeri yang tidak diatur oleh perguruan tinggi dan atau negara tujuan dibayarkan untuk skema basic plan setara @kos dengan batas maksimal adalah 29 juta. Jadi poinnya adalah di sini ya. Nah, poin yang paling penting di sini adalah dana hidup bulanan atau living allowance. Nah, living allowance di sini adalah diberikan setiap bulan untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari selama studi. Nah, kemudian dana hidup bulanan diberikan sesuai dengan dasar lokasi kota dan negara di mana perguruan tinggi berada. Nah, nanti akan saya sampaikan dana-dana di setiap kota, di setiap negara yang di-cover oleh BPI. Nah, kemudian kurang baik apalagi coba? BPI juga memberikan dana kedatangan. Nah, dana kedatangan adalah dana relokasi atau dana kepindahan dari negara atau daerah asal ke negara atau daerah tujuan pada masa studi. Nah, besarannya berapa? Besarannya adalah dibayarkan pada awal masa studi secara lamsam dengan besaran 2 bulan nominal dana hidup bulanan lokasi tujuan studi. Nah, kemudian bagi teman-teman yang sudah berkeluarga dan untuk program doktor, maka teman-teman nanti akan mendapatkan dana tunjangan keluarga. Syaratnya apa? Pertama adalah telah menempuh masa studi minimal 12 bulan. Jadi, tunjangan keluarga bisa diajukan atau bisa didapatkan ketika awardee telah menempuh 1 tahun studi. Kemudian, dana tunjangan keluarga diberikan atas maksimal 2 orang anggota keluarga dengan besaran masing-masingnya adalah 25% dari dana hidup bulanan penerima beasiswa. Jadi intinya adalah apabila teman-teman memiliki keluarga, misal memiliki 1 istri, maka besarannya adalah ditambah 25%. Tetapi apabila teman-teman memiliki 1 istri dan 1 anak, maka teman-teman akan mendapatkan 25% kali 2, yaitu adalah mendapatkan 50% dari dana hidup bulanan penerima beasiswa. Apabila teman-teman memiliki 1 istri dan 2 anak, maka tetap teman-teman akan mendapatkan 25 kali 2 atau 25% kali 2, yaitu adalah maksimal 50%. Tetapi apabila teman-teman memiliki 2 istri, maka tidak bisa.
Karena di sini di cover adalah 1 istri dan maksimal 1 anak saja. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kepada penerima beasiswa program doktoral. Nah, selanjutnya adalah anggota keluarga yang dapat diberikan dana tunjangan adalah suami atau istri dan anak yang dibawa serta. Jadi yang dibawa dan juga yang tinggal bersama dengan awardee. Nah, yang selanjutnya adalah dana keadaan darurat. Ini tidak saya sampaikan karena ini saya sangat berharap dan juga semua teman-teman awardee maupun dari BPE tidak berharap dana ini akan digunakan. Kita berharap semua berjalan lancar dan tidak ada halangan apapun. Nah, seperti janji saya tadi, saya akan menunjukkan besaran dana ataupun besaran living allowance yang diberikan oleh BPE kepada awardee. Jadi di sini saya akan scroll, teman-teman nanti silakan untuk stop di posisi mana teman-teman ingin melihat atau negara tujuannya. Oke, kurang lebih ada seperti itu untuk living allowance di setiap kota atau di setiap negara. Teman-teman bisa untuk pause untuk melihat negara tujuan teman-teman. Oke, apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Dan apabila nih teman-teman ingin merequest suatu video, maka teman-teman silakan untuk menulis juga di kolom komentar. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat berjuang untuk meraih beasiswa BPI. BPI, bakti kami untuk edukasi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.